Perseteruan yang terjadi antara Pratiwi Novianti dan Gary Julian belakangan ini semakin memanas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Konflik di antara keduanya yang awalnya hanya berupa selisih pendapat, kini telah berkembang menjadi aksi saling lapor ke pihak berwenang. Tidak hanya mempengaruhi kedua belah pihak, perseteruan ini juga menarik perhatian tokoh-tokoh terkenal, termasuk Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum dari Agus Salim. Sebagai pengacara yang sudah berpengalaman menangani kasus-kasus besar, Farhad Abbas menyikapi perseteruan ini dengan pendekatan yang bijaksana dan tenang. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mudah terpancing oleh berbagai provokasi atau emosi yang muncul dari konflik antara Novianti dan Gary. Nah, bagi kami, kami tidak mempersoalkan itu lagi, karena biar bagaimanapun, saya hanya berpikir positif, gitu ya. Bahwa siapa yang paling utama yang menghabiskan dana itu, yang menghabiskan dana 1,3 plus 400 juta, bukan siapa yang menerima. Kalau yang menerima itu kan adalah Agus sebenarnya, yang diberikan itu adalah Agus, tapi diambil dengan alasan akan diamankan, tapi ternyata dimusnahkan dengan pemanfaat peruntukan yang lain, bukan buat Agus. Artinya Agus gigit jari. Nah, tapi kalau dalam kenyataannya bahwa memang benar ada uang Agus sekitar 100 juta yang masuk, kemudian hanya diberikan 27 juta, sisanya buat transfer mobil dan lain sebagainya, ya. Tentu saya tidak banyak komentar gitu. Saya rasa Novi pun pasti punya argumentasi atau alibi dan lain sebagainya gitu. Selama ini kan orang berpikir saya mengganggu orang yang baik, saya mengganggu pejuang gitu. Nah, ternyata dalam internal mereka ini ada sesuatu ketidakbaikan, ada satunya miskom, ada sesuatunya yang dianggap kejahatan, penggelapan dan lain sebagainya. Sehingga ini udah bukan ranah kami lagi gitu. Nah, yang jelas saya pasti bersyukur bahwa orang-orang yang selama ini berpikir negatif sama kita, yang menghujat kita, yang membuli kita, yang basar-basar itu, setidaknya masyarakat tahu gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan saat ini sudah kami lakukan dari dulu gitu. Seandainya diaudit akan ketahuan. Kalau memang Novi yang menggunakan uang, berarti kan Novi akan dapat pertanggungjawabannya gitu. Saya heran kenapa Gary melaporkan Novi saat ini gitu. Nah, dan kalau Gary hanya membalas gara-gara Novi melaporkan dia masalah transaksi uang 100 juta, ya sah-sah saja gitu. Nah, tapi saya khawatir kalau misalnya nanti uang 90 juta itu bisa dibuktikan dan nanti akan jadi laporan palsu, kasihan yang melaporkan gitu. Kisruh donasi yang masih memanas, konflik di antara dua tokoh publik, Farhad Abbas dan Denny Sumargo, semakin menarik perhatian publik. Farhad Abbas yang dikenal sebagai pengacara kontroversial melontarkan tudingan tajam bahwa Denny Sumargo yang akrab disapa Densu adalah sosok yang menjadi otak di balik panasnya polemik donasi yang tak kunjung mereda. Farhad menilai bahwa peran Densu dalam menyebarkan isu tertentu justru memperkeruh suasana dan membuat masalah ini sulit menemukan titik terang. Jelas-jelas kan Gary mengatakan dia berani menyerahkan uang itu karena ada jaminan tanggung jawab daripada Denny Sumargo yang mengatakan akan mengganti uang itu kan. Nah, makanya saya bilang orang yang punya otak langsung menghabiskan uangnya adalah Denny Sumargo. Kalau Denny Sumargo tidak berani menjamin uang itu akan dikembalikan, nggak akan mungkin selevel Gary ataupun Novi akan menghabiskan uang itu. Jadi memang dalam pemeriksaan BAP laporan penggelapan dana Agus tersebut, itu peran utama sentralnya yang kita lapor itu adalah Denny Sumargo. Walaupun laporannya Novi dan kawan-kawan gitu. Tapi Denny Sumargo dan Gary sebagai ketua yayasan saat terakhir itu adalah mereka. Jadi orang yang paling membuat Agus bersedih adalah Denny Sumargo dan Gary dan Pablo. Nah, dan semuanya orang sudah kita lakukan laporan-laporan gitu.
Bahkan saat ini kita diminta untuk mencari alamatnya Denny Sumargo, dan kita sudah dapatkan, kita sudah serahkan untuk dipanggil segera. Ya dari awal tindakannya justru memperkeruh lah, memperkeruh. Kalau memang niat kita cari klien, saya udah berulang kali dituduh yang tidak benar. Kita niat baik, membantu, dibilangnya ada upaya suap. Banyak lah dari awal ini, rekan-rekan media juga tahu kan. Kita dituduh jadi kemana-mana juga. Yang niatnya hanya membantu orang yang kena musibah jadi kemana-mana gitu. Bang Densu masih berupaya untuk mencari jalan penyelesaian yang baik lah. Cuma yang kita lihat sepertinya mereka juga ingin menekan kita dan mempermainkan juga. Buktinya beberapa laporan ini masih berjalan terhadap klien saya. Ya kita juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri karena juga kami melihat klien kami dirugikan dan ada unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor. Maka dari itu kami mengambil sikap juga. Jadi begini, untuk naik status itu dalam tahap penyidikan, kalau memang dari ketika proses gelar perkara, jika ditemukan adanya unsur pidana, ini kan naik status ke tahap penyidikan. Dan jika memang penyidik melihat memang unsur pidana sudah cukup jelas, memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup, itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memiliki kewenangan untuk upaya paksa. Karena melihat dari tahap penyelidikan ini, terlapor tidak ada itikat baik untuk menghormati terhadap proses hukum ini. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.